Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari materi awal turunan, di mana kita menentukan turunan fungsi menggunakan pendekatan limit dan kita mencari bentuk setara dari turunan fungsi tersebut. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aturan pencarian turunan fungsi aljabar. Kenapa kita mempelajari ini? Nah, hal ini dikarenakan kalau kita menentukan turunan menggunakan pendekatan limit akan sangat lama, tidak efektif dan efisien. Nah, dengan aturan pencarian turunan fungsi aljabar ini, maka waktu yang digunakan untuk menentukan fungsi turunan dari fungsi tersebut sangat efektif sekali. Ya. Di aturan pencarian turunan ini ada 6 aturan, ada 7 aturan yang kita pelajari ya, yaitu aturan fungsi konstanta, aturan fungsi identitas, aturan pangkat, aturan kelipatan konstanta, aturan jumlah dan selisih, aturan perkalian, dan aturan pembagian. Nah, kita lanjut kepada aturan pertama, yaitu aturan fungsi konstanta. Mana di sini disebutkan jika f(x) adalah sebuah fungsi sama dengan k, mana k itu adalah konstanta, maka turunan dari fungsi konstanta tersebut selalu 0. Contoh, f(x) sama dengan 3, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena 3 ini adalah konstanta. Contoh satu lagi, f(x) sama dengan negatif setengah, maka f aksen x-nya juga 0. Sangat mudah ya. Aturan yang kedua yaitu aturan fungsi identitas. Nah, di mana dikatakan di sini jika f(x) sebuah fungsi sama dengan x ya, maka hasilnya selalu 1. Ya. Jadi hasilnya selalu 1. Nah, catatan ya, identitas selalu 1. Nah, jadi seperti ini. Fungsinya kalau x, nah maka turunannya juga x. Nah, kalau contoh seperti ini, f(x) sama dengan x ya, bukan contoh ya, ini turunannya sama dengan 1. Fy sama dengan y, maka f aksen y-nya adalah 1. Fz sama dengan z, maka turunannya yaitu adalah 1 juga. Sangat mudah ya. Jika fungsinya adalah variabel x, fungsinya juga x, maka identitasnya adalah selalu 1. Nah, untuk aturan selanjutnya adalah aturan pangkat. Nah, coba kita bahas soalnya. Misalkan f(x) sama dengan x berpangkat 5, maka turunannya apa? Ya, turunannya juga x berpangkat 5. Apa soalnya? Itu pula jawabannya. Itu triknya. Jadi, seperti ini. Maka, ya, turunannya bagaimana? Kita turunkan ini. 5-nya ke sini. Maka ini dikurang 1. Maka dapat jawabannya 5x pangkat 4. Nah, ini aturannya. Jadi n-nya turun ke sini, lalu n-nya kurang 1 setelah turun. Nah, contoh yang lain. Misalnya, x berpangkat min 2/3, maka turunan fungsi tersebut adalah negatif 2/3 x pangkat
negatif 2/3 dikurang 1. Berarti negatif 2/3 X. Berapa negatif 2/3 kurang 1? Negatif 5/3. Atau berapa? Negatif 2/3 X pangkat 5/3. Atau juga negatif 2/3. 5/3 itu berapa? Ya, seperti ini kan? X 5/3 gitu. Nah, ini 3-nya. Akar pangkat 3. Nah, aturan selanjutnya, aturan kelipatan konstanta. Oh, fungsinya kita itu 8x pangkat 1/4. Maka turunannya adalah itu sendiri. Soal itu sendiri. Tapi ini turunkan 1/4. Nah, ini dikurang 1. Nah, jadi ini jawabannya 4 kali 8, 2. X per 4 kurang 1 berapa? Negatif 3/4. Nah, berarti ini 2 per akar X 3, ini 4. Gitu ya. Nah, contoh yang lainnya, fx sama dengan setengah X pangkat 6. Maka f aksen X-nya juga setengah X pangkat 6. Itu juga. Tapi 6 ini turun ke bawah. Lalu dia kurang 1. Jadi 6 kali setengah adalah 3. X-nya pangkat 5. Oke. Aturan berikutnya yaitu aturan jumlah dan selisih. Nah, contoh fx-nya sama dengan X dikurang 3. Gx-nya sama dengan X kuadrat. Maka ini f aksen X sudah pasti 1. Ya, turunan dari X adalah 1, turunan negatif 3 adalah 0. Berarti kan 1 kurang 0 tetap 1. Kemudian ini G aksen X. Berarti 2X. Nah, kalau kita cari F tambah G, X berapa? Yaitu X kurang 3 ditambah X kuadrat. Nah, coba kita cari di sini F aksen X ditambah G aksen X-nya. Berapa tuh? Yaitu 1 ditambah 2X. Nah, kali ini F tambah G aksen X hasilnya 1 dikurang 0 ditambah 2X. Ini turunannya 1, ini turunannya adalah 0, ini turunannya 2X. Ini dia. Maka ini hasilnya 1 ditambah 2X. Nah, bagaimana menurutmu? Sama hasilnya kan? Jawabannya sama? Nah, sama F. Nah, sama. Jadi F tambah G dicari turunannya, maka hasilnya sama dengan ya. Jika dua fungsi dijumlahkan lalu dicari turunannya, maka hasilnya sama dengan turunan masing-masing fungsi itu lalu dijumlahkan atau dikurang. Ya, kalau dia tambah, maka dia tambah pula. Kalau dikurang, dia kurang. Itu dia. Nah, itu contohnya. Jadi terbukti benar ya. Sama, jawabannya sama ini. Sama. Nah, aturan perkalian lagi. Contohnya di sini soalnya fx-nya sama dengan 2x dikurang 1. Gx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 2. Maka ini f aksen x-nya adalah 2.
G aksen X-nya berapa? 2X. Nah, kalau kita kalikan F kali G X itu 2X kurang 1 dikali X kuadrat ditambah 2. Itu jawabannya 2X pangkat 3 tambah 4X dikurang X kuadrat dikurang 2. Atau ya, itu ya. Kurang dengan 2. Nah, sekarang coba kita cari F aksen X kali GX ditambah Fx dikali G aksen X. Nah, yaitu 2 dikali X kuadrat ditambah 2 ditambah apa? Fx yaitu 2X kurang 1 dikali dengan G aksen X yaitu 2X. Maka dapat jawabannya 2X kuadrat tambah 4 ya, ditambah 4X kuadrat dikurang 2X. Dapat jawabannya ini 6X kuadrat dikurang 2X tambah 4. Nah, sedangkan kalau yang ini bagaimana kalau kita cari? Kalau kita cari fungsinya, turunan fungsinya F kali G aksen X, maka itu jawabannya berapa nih? Turunannya 6X kuadrat ditambah 4 dikurang 2X dikurang 0 atau 6X kuadrat dikurang 2X tambah 4. Sama jawabannya ya. Sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya jika ada dua fungsi yang dikalikan lalu dicari turunannya, maka hasilnya sama dengan bentuk hasilnya begini. Nah, F aksen X dikali dengan GX dan Fx dikali dengan G aksen X itu terbukti. Nah, sekarang aturan yang terakhir, aturan pembagian. Coba kita lihat. Ada persamaan kan? Aturan perkalian dan pembagian. Ada persamaan. Ya, ini salah ya, F aksen X ya. Nah, sama ya. Nah, ada persamaan, tapi bedanya di sini. Kalau pembagian dikurang, kalau perkalian ditambah. Karena memang perkalian itu kaitannya dengan penjumlahan. Sedangkan pembagian itu kaitannya dengan pengurangan. Nah, jadi pada aturan pembagian ini kita gunakan aturan perkalian itu, yang mana dia berubah tandanya menjadi kurang ya, operasinya kurang, kemudian dibagi dengan kuadrat penyebutnya. Nah, contohnya Fx sama dengan 3x dikurang 4. Kemudian Gx sama dengan x kuadrat. Maka ini F aksen X-nya sama dengan 3. Kemudian G aksen X-nya sama dengan 2x. Maka kalau kita cari F, nah, tinggal nah, coba kita cari. Nah, sehingga F dibagi G aksen X itu sama dengan apa tadi? Nah, F aksen X Gx dikurang Fx G aksen X. Kemudian dibagi kuadrat penyebutnya. Nah, sekarang hasilnya adalah tan X 3 dikali Gx X kuadrat dikurang Fx 3x kurang 4 dikali G aksen X yaitu 2x. Kemudian penyebutnya
X pangkat 2 dikuadratkan. Jadi hasilnya 3X kuadrat dikurang 6X kuadrat. Terus apa lagi? Ditambah 8X. Ya, tambah 8X per X pangkat 4. Ini jawabannya negatif 3X kuadrat tambah 8X per X pangkat 4. Ini kita sederhanakan, sama-sama pembilang dan penyebutnya dibagi dengan X, maka diperolehlah negatif 3X tambah 8 per X pangkat 3. Nah, itulah 7 aturan yang ada pada turunan, ya, pada turunan fungsi aljabar. Nah, selanjutnya silakan Anda kerjakan soal nomor 1, nomor 5, nomor 9, nomor 3, nomor 14, 17. Ya. Silakan dikerjakan 6 soal ini. Baik, pada video ini kita sudah selesai mempelajari aturan pencarian turunan untuk fungsi polinom, ya, atau fungsi aljabar. Nah, pada video selanjutnya kita akan membahas tentang aturan turunan fungsi sinus dan kosinus. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.